kultur sel atau tanam paksa. Mengenal riwayat sistem tanam paksa di Indonesia, tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini adalah Gubernur Johannes van den Bosch yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Secara teori, tanam paksa atau kultur sel adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, di mana rakyat Hindia Belanda harus menyerahkan seperlima hasil tanaman ekspor mereka sejak tahun 1830. Sekilas, jumlah seperlima atau 20% tersebut mungkin tidak akan terlalu memberatkan para petani. Namun kenyataannya rakyat Indonesia justru sangat menderita. Itu karena implementasi kebijakan tersebut menyimpang jauh dan memberikan dampak buruk terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia pada saat itu. Tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini adalah Gubernur Johannes van den Bosch yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Van den Bosch adalah orang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 sampai 1834. Latar belakang sistem tanam paksa. Pemberlakuan sistem tanam paksa ini didorong oleh kondisi keuangan pemerintah Belanda saat itu yang sedang berada di ujung tanduk. Selama beberapa dekade sebelumnya, Belanda mengalami defisit. Banyak dana yang hilang, entah karena korupsi maupun perang. VOC yang sebelumnya merupakan kompani kebanggaan Belanda pun harus dibubarkan karena korupsi yang merajalela. Bahkan ketika dibubarkan pada 31 Desember 1799, VOC meninggalkan hutang yang sangat besar, yakni sekitar 1.300 gulden. Selain itu, kerajaan Belanda pun harus menghadapi hutang akibat perang. Contohnya Perang Napoleon, Perang Belgia, dan Perang Diponegoro. Dari Perang Diponegoro, Belanda diperkirakan harus mengeluarkan dana sebesar 25 juta gulden. Sedangkan dari kekalahan Perang Napoleon, Belanda harus mengganti seluruh pengeluaran perang kedua pihak. Oleh sebab itu, Johannes van den Bosch diangkat menjadi Gubernur Jenderal dengan harapan bisa mengolah daerah jajahan Belanda agar menghasilkan pundi-pundi uang untuk menutup utang tersebut dan mengisi kas Belanda. Tokoh-tokoh penentang sistem tanam paksa. Eduard Douwes Dekker 1820 sampai 1887. Ia adalah mantan asisten presiden di Lebak, Banten, sehingga sangat mengetahui penyelewangan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah di bawah sistem tanam paksa. Ia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar, Lelang Kopi Perdagangan Belanda, dan terbit pada tahun 1860. Dalam buku tersebut, ia menuliskan penderitaan rakyat di Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Fransen van der Bosch 1822 sampai 1902. Ia menunjukkan sikapnya terhadap kebijakan tanam paksa dalam bukunya berjudul Sulker Constrainten. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kontrak gula. Ia bersama dengan Douwes Dekker merupakan tokoh penentang tanam paksa dari golongan liberal. Baron van Hove 1812 sampai 1870. Ia adalah seorang pendeta Belanda yang menuntut pemerintah pusat dan Gubernur Jenderal agar memperhatikan nasib dan kepentingan rakyatnya. Baron van Hove bersama Fransen van der Bosch menentang sistem tanam paksa. Kedua tokoh itu juga berjuang keras menghapuskan sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan tentang tanam paksa. Semoga bisa menambah ilmu kalian ya guys ya. Semoga ibu guru baik hati dan memberikan saya nilai yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.